Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga kita semua senantiasa ada dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari tambah ilmu dan wawasan kita dengan bersama-sama membahas materi pada pembahasan kali ini. Seperti biasa, sebelum ke pembahasan, bantu like dan subscribe untuk terus belajar dan berkembang bersama. Bayangkan bumi jutaan tahun lalu, tanpa warna, tanpa kehidupan, hanya hamparan batu, gas, dan lautan panas. Dalam pandangan manusia modern, bumi kala itu hanyalah planet muda yang masih mencari keseimbangannya. Tapi dalam pandangan Islam, di balik semua proses itu ada kehendak Allah yang sedang menyiapkan panggung besar bagi kehidupan. Al-Quran menyebutkan, "Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup." Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. Ayat ini menjadi kunci besar. Sebelum ada hewan, bahkan sebelum tumbuhan, air menjadi medium kehidupan pertama. Sains modern pun mengkonfirmasi hal ini. Penelitian biokimia menunjukkan bahwa sel pertama muncul di lingkungan berair, laut purba yang mengandung mineral dan energi dari panas bumi. Dari sinilah lahir bentuk-bentuk kehidupan mikroskopis pertama yang kemudian berevolusi menjadi beragam organisme. Namun dalam pandangan Islam, proses itu bukan kebetulan. Allah lah yang menjadikan air sebagai sumber kehidupan. Dengan kata lain, hukum kimia dan biologi bukanlah pencipta, melainkan alat yang digunakan oleh Sang Pencipta. Sama seperti pena dan kertas tidak menciptakan puisi, tetapi menjadi sarana bagi penulis untuk menulisnya. Maka ketika bumi mulai mendingin dan hujan turun membentuk samudra, itulah awal penghidupan tanah. Ketika bumi mulai diberi ruh kehidupan melalui makhluk pertama yang kecil, namun menjadi fondasi bagi segalanya. Dalam beberapa tafsir klasik disebutkan bahwa hewan diciptakan setelah tumbuhan. Tanah yang telah ditumbuhi kehidupan menjadi tempat munculnya beragam makhluk hidup yang dapat bergerak. Ibnu Katsir menulis bahwa Allah menciptakan berbagai jenis hewan sesuai dengan kehendaknya, sebagian di darat, sebagian di laut, dan sebagian di udara. Semuanya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Allah berfirman, "Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari mereka berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya." Quran Surat An-Nur ayat ke-45. Ayat ini luar biasa karena menggambarkan tahapan perbedaan bentuk tubuh dan sistem gerak hewan yang kini dibuktikan oleh ilmu biologi sebagai bagian dari evolusi struktural dan adaptasi lingkungan. Namun Islam tidak menisbatkan perubahan ini pada kebetulan atau seleksi alam tanpa arah, melainkan pada kehendak Allah yang menetapkan hukum-hukum alam sebagai jalan terciptanya keberagaman makhluk. Bayangkan, seekor ikan yang mampu bernapas di bawah air, seekor burung yang mampu membaca arah magnet bumi, seekor unta yang bisa hidup berminggu-minggu tanpa air, semuanya memiliki sistem tubuh yang dirancang dengan kecermatan luar biasa. Apakah mungkin semua itu terjadi tanpa rancangan yang sempurna? Para ulama dan ilmuwan muslim seperti Al-Jahith, penulis kitab Al-Hayawan, telah membahas tentang adaptasi dan perubahan spesies sejak abad ke-9 Masehi. Ia menyebut bahwa Allah menciptakan hewan dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bukan karena kebetulan, tapi sebagai bentuk rahmat agar mereka bisa terus bertahan dan menegakkan keseimbangan di bumi. Ketika para ilmuwan modern mempelajari fosil, DNA, dan sistem ekosistem, mereka menemukan satu pola yang sama. Semua kehidupan saling terhubung. Hewan tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Tumbuhan tak bisa tumbuh tanpa hewan. Dan keduanya tak mungkin ada tanpa air dan cahaya. Konsep ini dikenal dalam biologi sebagai web of life, jaring kehidupan yang saling menopang. Namun jauh sebelum teori ini muncul, Al-Quran sudah menegaskan, "Dan tidak ada seekor pun binatang melata di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat ke-6. Setiap makhluk hidup memiliki ekosistemnya sendiri, diatur oleh Allah agar saling tergantung dan saling menghidupi. Lebah tidak hanya mencari nektar untuk dirinya, tapi juga membantu penyerbukan ribuan tumbuhan. Burung pemakan bangkai membersihkan bumi dari penyakit. Cacing tanah menguraikan material organik menjadi pupuk alami, dan bahkan mikroba yang tak terlihat mata berperan menjaga keseimbangan atmosfer dan kesuburan bumi.
Sains menyebut ini sebagai simbiosis mutualisme, tapi dalam pandangan Islam ini adalah bentuk nyata dari takdir Allah yang tidak pernah salah tempat. Setiap hewan punya amanah ekologis yang dititipkan Allah untuk menjaga kehidupan. Fakta ilmiah lainnya juga menegaskan keajaiban ini. DNA seluruh makhluk hidup di bumi, dari bakteri hingga manusia, tersusun dari 4 basa kimia yang sama, yaitu adenin, thymine, cytosine, dan guanin. Ini menunjukkan bahwa seluruh kehidupan di bumi memiliki bahasa penciptaan yang sama. Satu tanda bahwa semua berasal dari sumber yang satu, Allah Sang Pencipta kehidupan. Hewan bukan hanya ciptaan yang indah untuk dilihat, mereka memiliki peran besar dalam perputaran kehidupan manusia. Dalam Islam, hewan disebut sebagai makhluk yang memiliki hak. Mereka tidak diciptakan untuk disiksa, tetapi untuk dimanfaatkan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menyayangi makhluk di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari unta yang menjadi kendaraan, sapi dan kambing yang menjadi sumber makanan, hingga lebah yang menghasilkan madu, setiap hewan memiliki fungsi dan manfaat yang telah Allah tetapkan. Namun lebih dari sekedar manfaat fisik, hewan juga menjadi guru bagi manusia. Burung hudhud mengajarkan kecerdasan dan komunikasi dalam kisah Nabi Sulaiman. Semut mengajarkan kerjasama. Anjing Ashabul Kahfi menunjukkan kesetiaan dan perlindungan. Dan bahkan nyamuk yang kecil disebut Allah dalam Al-Quran sebagai tanda kekuasaannya, Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-26, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ciptaan yang sia-sia sekecil apapun ia. Secara ilmiah, hewan berperan penting dalam menjaga bumi. Mereka mengatur populasi tumbuhan dan hewan lain, mereka membantu daur ulang energi melalui rantai makanan, mereka menjadi indikator kesehatan lingkungan. Bila satu spesies punah, keseimbangan alam terganggu. Padahal semua sudah Allah atur dengan sempurna sejak awal. Manusia hanya diminta satu hal, menjaga amanah itu. Mengapa Allah menciptakan hewan? Apakah hanya untuk membantu manusia atau ada maksud yang lebih besar? Al-Quran menjelaskan bahwa seluruh ciptaan, baik langit, bumi, manusia, tumbuhan maupun hewan, diciptakan agar manusia mengenal Allah melalui tanda-tandanya. Dan pada bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan Quran Surat Al-Zariyat ayat ke-20 dan 21? Hewan adalah ayat hidup, tanda-tanda kebesaran Allah yang bergerak di bumi. Ketika kita melihat gajah yang kuat namun penyayang, singa yang gagah namun menjaga kelompoknya, lebah yang disiplin dan produktif, atau ikan paus yang berkomunikasi dengan gelombang suara ratusan kilometer, semua itu adalah pelajaran tentang keteraturan dan kebijaksanaan Sang Pencipta. Tujuan penciptaan hewan juga berkaitan dengan ujian bagi manusia. Apakah kita akan bersyukur dan menjaga makhluk-makhluk ini atau justru menzaliminya? Apakah kita mampu mengambil pelajaran dari mereka atau menganggap mereka tak bernilai? Allah menutup dengan pesan agung, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran Surat As-Sad ayat ke-27. Maka setiap makhluk, sekecil semut hingga sebesar paus, memiliki tujuan penciptaan. Semua tunduk dan bertasbih kepada Allah dalam caranya masing-masing. Sains boleh menjelaskan bagaimana makhluk itu tercipta, tapi hanya wahyu yang menjelaskan mengapa mereka diciptakan. Dan dari sinilah kita belajar bahwa iman dan ilmu tidak berlawanan, justru saling melengkapi. Ketika kamu memandang seekor burung, dengarkan kicauannya. Mungkin itu adalah tasbihnya kepada Allah. Ketika kamu melihat seekor kucing, ingatlah bahwa ia juga makhluk yang mendapat rezeki dari Rob yang sama seperti kita. Dan ketika kamu menyaksikan hewan-hewan punah karena kerakusan manusia, sadarlah bahwa bumi ini bukan milik kita, melainkan titipan yang harus dijaga. Hewan bukan hanya penghuni bumi, mereka adalah ayat-ayat yang hidup, pengingat bahwa kehidupan ini penuh keteraturan, kasih sayang dan kebijaksanaan dari Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, siapapun yang memandang alam dengan mata hati akan memahami bahwa setiap napas kehidupan, baik manusia maupun hewan, adalah zikir yang menegaskan kebesaran Allah.